Halo semuanya, sekarang kita sudah berada di Setu Babakan, tepatnya di Jalan Muhammad Kafi 2, Jagakarsa, Jaksel. Nah, untuk tiket masuk ke Setu Babakan itu gratis dan dibuka pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore. Yuk kita explore Setu Babakan bareng-bareng. Setu Babakan adalah sebuah kawasan perkampungan budaya Betawi di Jakarta. Setu Babakan diresmikan oleh Gubernur Jakarta pada tahun 2004 oleh Bapak Sutioso. Nah, selain itu, Setu Babakan juga pernah dipilih sebagai salah satu objek wisata oleh Pacific Asia Travel Association di tahun 2002 di bulan Oktober. Nah, sekarang kita berada di atraksi pertama Setu Babakan, yaitu Museum Betawi. Museum ini memiliki 3 lantai. Lantai yang pertama berisi galeri pengantin Betawi dan galeri 8 ikon budaya Betawi. Di lantai kedua berisi galeri rumah Betawi dan di lantai ketiga berisi galeri pengantin Betawi. Museum Betawi itu dibangun pada tahun 2012 hingga 2015 dan diresmikan itu pada tanggal 30 Juli 2017 bersama perhelatan Lebaran Betawi ke-11 yang dihadiri oleh Bapak Presiden RI kita, itu Bapak Joko Widodo. Dan di sini ada beberapa miniatur yang pernah ada di daerah Betawi ini, seperti delman, beca, terus ada juga mesin ketik. Dan di sini pun ada yang buat saya menarik, yaitu ukuran kasih rotan yang dimana dulu kalau saya juga punya. Dan lagu gantung ini ada celengan khas orang Betawi, yaitu celengan ayam jago ya. Danau di kawasan Setu Babakan ini memiliki luas hampir 30 hektar dan wisatawan di sini bisa sambil memancing dan naik perahu. Namun untuk biaya naik perahu sendiri itu sekitar 10.000. Kami dari Jakarta, di wisata. Saya ini, saya dia. Masyarakat kami yang dari masyarakat. Ada di dalam kesenian. Jadi masyarakat di sini juga
ikut terlibat atau ikut aktif dalam hal yang tersebut. Jadi selain mereka juga sangat sadar kesenian, tampilan-tampilan seperti teater, musik, terus tari, mereka juga pelaku ekonomi di sini. Jadi banyak yang negara, khususnya kuliner Betawi, terus souvenir Betawi dan banyak yang terkait dengan Betawi. Kalau kebiasaan masyarakat Betawi kayak kan kalau saya tahunya masyarakat Betawi kan kalau ngomong suka ngoblas ya. Iya. Itu tuh emang masih tingkat suku. Kalau awal mungkin iya ya. Masih banyak juga sih masyarakat Betawi yang dia bicara secara spontan, secara lugas. Sama kalau bahasa ini secara nyabik. Itu menandakan bahwasanya orang Betawi itu dia tidak ada yang nggak ada yang diumpetin. Jadi mereka bicara apa adanya. Mereka suka pada sesuatu mereka sampaikan. Mereka nggak suka sesuatu mereka sampaikan. Tapi kalaupun mereka tidak suka, sampaikan pada saat itu dengan bahasa yang mungkin panas buat kuping gitu. Tapi setelah itu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi marah hari ini gitu. Jam 10 marahnya misalnya. Terus sudah selesai gitu dikeluarkan semua, jam 12 sudah. Lo lagi ketawa lagi gitu. Jadi nothing tulus. Kalau orang Betawi itu secara kulturnya itu dia spontan. Dia suka, dia ngomong. Dia nggak suka, dia ngomong. Tapi tidak ada embel-embel kalau dia nggak suka, begitu udah keluar semua, ya udah beli lagi gitu. Berarti pelaku pedagang yang itu masih asli masyarakat Betawi? Mayoritas, karena kita tidak mau khususnya di perkampungan budaya Betawi ini eksklusif orang Betawi. Karena orang Betawi itu mereka welcome, siapapun boleh datang. Tapi mereka boleh berusaha di sini. Gitu ya. Tidak ada batasan-batasan mengenai kegiatan untuk kehidupan, tapi ada kehidupan budaya. Budayanya apa? Ini budayanya Betawi. Gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun dia bukan dari orang Betawi, dia ikut gaya Betawi, tapi juga tidak harus 100%. Ada bagian-bagian yang memang harus diikuti, ada bagian-bagian yang bisa nggak diikuti. Kalau orang Betawi kan konotasi orang atau image orang, dia seorang Muslim, Islami gitu ya. Walaupun tidak 100% atau tidak semuanya orang Betawi itu Muslim. Berarti kan kehidupan keagamaannya warnanya adalah warna Islam. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang merayakan, memperingati hari-hari besar Islam. Orang yang di luar atau non Muslim boleh ikut, boleh juga tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka memang menghormati, silakan ikut. Cara hidup masyarakat Betawi di masa lalu sama masa kini itu ada perbedaan nggak sih Pak dari segi mereka sehari-hari? Iya pasti beda ya, pasti berbeda. Kalau dulu kan, kalau kita rumah di sini itu mungkin 100-300 meter tuh baru ketemu lagi rumah. Karena tanahnya kan luas, mereka punya kebun, mereka punya sawah. Kalau sekarang kan dengan adanya urbanisasi, banyak orang datang ke sini, jadi semakin menyempit kebun itu, yang mengakibatkan bahwasanya mereka tidak bisa lagi menggantungkan hidupnya secara berkebun. Gitu. Nah, ada perubahan-perubahan bagaimana mereka mendapat uang untuk bisa hidup dengan cara yang lain daripada itu. Gitu. Jadi ada perubahan pola berpikir bagaimana mereka mencari uang. Sekarang di kawasan sini ada satu kampung namanya Kampung Cipedak. Mereka hidup dari alpukat yang dikenal dengan alpukat Cipedak. Jadi mereka masih bertanam, mereka masih punya kebun. Dan itu yang kita lestarikan, kita coba kembangkan supaya tetap ada loh ini alpukat yang banyak orang bilang ini salah satu alpukat terbaik di Jakarta. Kalau masyarakat Betawi sekarang rata-rata pekerjaannya apa Pak? Yang sekarang kan sekolah banyak, malah ada persaingan antara sekolah. Nah, jadi dengan adanya kemajuan atau modernisasi yang ada, ya pendidikan semakin tinggi, berarti kebutuhan untuk mencari uang di tempat lain yang di luar kota kan banyak, kesempatan itu semakin terbuka lebar. Jadi secara pola hidup pun berbeda lah. Jadi zaman dulu mereka bisa belajar nyangkul, belajar
apa namanya, kasih pupuk, kapan dia panennya tuh gimana gitu. Kalau sekarang tuh udah nggak, dia belajar puter, dia belajar apa gitu kan di sekolah gitu. Kalau di masyarakat Betawi ini ada sistem sosial atau nilai perbedaan peran antara perempuan sama perbedaan perempuan. Secara umum tidak ada, tapi secara adat tetap ada. Jadi ada beberapa hal yang kalau kembali lagi tadi Betawi secara mayoritas kan Islam. Hukum atau aturan-aturan yang diatur di dalam Islam itu tetap dijalankan. Kalaupun hirarki secara sosial masih ada, tapi tidak lagi menjadi satu hal yang bagus. Itu masih orang zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu wanita tidak boleh keluar. Kalau mau keluar harus ada mendampingi atau harus ada gitu. Kalau sekarang kan enggak. Mereka sudah boleh bekerja, gitu kan, pulang berangkat pagi pulang malam, tapi tetap kalau misalnya mereka masih sebagai lajang, sebagai punya orang tua, mereka izin itu masih dijalankan. Terus kalaupun mereka sudah berkeluarga, mereka izin sama suaminya. Norma-norma itu yang masih dijalankan, tapi orang perempuan tidak kemana-mana sekarang sudah hampir tidak ada lagi gitu. Sama mau tanya sama kan Jakarta itu kan emang tahunya kita kan sebenarnya Betawi doang, tapi kan makin sering perkembangan zaman kan ada masyarakat Jawa datang juga ke Jakarta, masyarakat dari Sumatera ke Jakarta. Itu tuh apakah waktu itu ada perselisihan antara masyarakat Betawi sama masyarakat Jawa gitu, perbedaan pendapat, kebiasaan budaya gitu kan? Saya tahu tidak ada ya yang secara masif itu adanya pertentangan atau ketidaksepahaman antara yang ada di sini orang Betawi dengan orang yang datang. Kalaupun ada, hanya mungkin hal-hal teknis, bukan hal-hal prinsip. Jadi kalau kita lihat kan sekarang mungkin orang Betawi malah lebih sedikit daripada orang yang non Betawi gitu. Nah kalau itu saya pribadi bilang itulah salah satu kejelekan orang Betawi. Pada saat pemerintah membutuhkan satu tempat untuk pembangunan, orang Betawi itu nggak pernah menolak. Silakan dipakai. Dan kalau kita lihat daerah yang paling gampang adalah Nayak itu kan zaman dulu itu yang dijadikan satu pusat kegiatan yang wah. Nggak ada orang Betawi yang demonstrasi gitu untuk kepentingan, nggak ada. Jadi karena simpelnya dia gitu, ya udah, bahasanya gini ya, gue punya tanah 1000 meter, jangan kita tanah 1000 meter, udah selesai. Gue 1000 meter, ada rumah, ada pohon mangga, ada pohon nangka, ada pohon segala macam, gue terima itu lagi, udah. Itu aja, walaupun kalau secara ekonomi nilai tanah yang di pusat kota dengan yang di itu kan jauh kan, tapi bukan itu. Iya, akhirnya lebih banyak orang-orang yang non Betawi yang ada dan tinggal gitu. Tapi jangan sekali-kali bikin ngambek orang Betawi. Ada satu ungkapan, ada satu ujaran orang Betawi itu dia nggak pernah mau jual, maunya beli. Kalau dia jual dibeli, tapi nggak mau dia. Kalau didelekin dia nggak mau. Jadi sampai ke lubang semut gua akan kejar begitu. Kalau sudah harkat derajatnya terhina atau tersakiti, dia akan seperti itu. Dan satu ungkapan lagi, jangan nanti kalah. Orang Betawi ini, jangan sampai dia kalah. Seri aja dia nggak mau. Berarti kan dia harus menang. Iya kan? Nah itu. Kalau kita lihat di sini, sanggar banyak, sanggar kesenian, sanggar kerajinan banyak, dan semuanya itu Betawi. Sekarang salah satu sanggar di sini, dia setiap minggu setiap hari Minggu sore, pagi dan sore masalah itu. Pagi itu yang anak-anak mungkin dari sekolah SD sampai SMP, ada sorenya itu yang SMA atau yang dewasa, dan itu semakin banyak, jadi semakin meningkat.
ada cara untuk melestarikan budaya Betawi ini biar terus ada masih selain dari Setu Babakan? Upaya pemerintah saya kira sudah cukup dalam artian secara standar, karena pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta itu dia sudah banyak mengeluarkan payung hukum. Jadi ada Perda 4, ada Pergub 229, banyak itu yang terkait dengan budaya Betawi, pelestarian budaya Betawi. Jadi secara legal itu kita sudah teramankan. Tinggal bagaimana kita melaksanakan atau mengejawantahkan aturan-aturan itu, payung hukum itu ke teknis di lapangan. Kan kalau yang Betawi itu ada kayak kebiasaan Betawi Bogor ya Pak. Kalau di Setu Babakan tuh ada ada, kita masih ada, terutama setiap hari Jumat. Setiap Jumat itu ada, ya judulnya adalah Jumat Bersih. Mereka pagi-pagi itu bersih-bersih, nah setelah itu setelah isi juga ada beberapa kegiatan yang mereka adakan setiap 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali. Jadi satu warga di RW mereka kumpul ngobrol, walaupun mungkin secara budaya, bicara budaya Betawi sedikit, tapi secara silaturahmi mereka tetap ada. Silaturahmi itu kan budaya kita juga, gitu. Jadi tetap sebulan sekali minimal mereka akan keluar yang tadi ya, seperti yang namanya ngumpul, kalau misalnya kita makan, gitu kan, ngumpul segala macam. Alhamdulillah masih ada. cukup sih jawabannya. Baik. Sama-sama. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kakaknya di sana? Oh, saya Revino Rizky. Boleh panggil kakak Vino aja kita. Dia dari sekolah atau apa? Dari sekolah. Sekolahnya sekolah mana? 6. Manem. Terus bagaimana sih kakak mengetahui Setu Babakan ini? Saya juga harus tahu juga di sini. Aku dari tahun dari kecil sih dikasih tahu sama orang tua aku udah pernah kesini. Dari itu kalau udah pernah Iya, kesini ya? soalnya udah emang aku tinggal di gak jauh dari sini, tinggal di pas kecil. Kalau hal apa sih yang mendorong kakak ini untuk melihat daerah Setu Babakan ini? Pertama dari apa ya, kesenian kesenian ini sih dari daerah Betawi ini, makanannya, terus pakaian adat kayak gitu sih. Kurang lebih sama sih ya, kayak keseniannya, kebudayaannya sih. Kalau kan keliling, gimana sih ini pendapat kakak tentang Setu Babakan ini? Oh, yang paling menarik sih mungkin bentuk bangunannya sih cuma sama ini kali apa tuh pakaian adat gitu, tempat-tempat bangunannya bagus menurut aku sih gitu. Karena aku termasuk cinta kuliner juga ya, jadi mungkin kulinernya Oh, kuliner yang menarik ya? Iya. Kuliner khas Betawi. iya. Sejarah makanan di Setu Babakan tuh yang menarik itu apa sih? Kalau buat aku sih paling kerak telur. Sama aku juga kerak telur. Lebih suka kerak telur gitu. Iya. Apakah kakak ke depannya akan mengunjungi Setu Babakan lagi dalam waktu satu waktu yang lama? Iya. Juga sih kalau ada tugas kunjungannya ke Setu Babakan mungkin bisa ke sini lagi. Oh, kakak juga lagi ya? Ada tugas juga. Ada tugas juga? Iya. Sama berarti ya? Juga itu apa sih? Buat ini sih apa ya? Di outing class itu jadi kan sebenarnya kita lagi jadwal outing class, cuma kita nggak ikut nih, jadi kayak ganti ikut outing class gitu.
segitu aja dari kita semua untuk melihat Setu Babakan dari segi dari orang Betawi, budayanya. Menurut kalian, mana hal yang paling menarik? Jangan lupa datang ya. See you.